warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Delisa. Kita curhat lagi ya, sharing tentang bisnis yang lanjut yang kemarin. Oh ya, setelah menerima gaji 300 sementara uang transport 15.000 per hari kan tidak sesuai. Nah, dari situ saya tuh berpikir, ini gimana ya kalau caranya seperti ini, selamanya ya aku akan seperti inilah istilahnya, nggak ada kemajuan gitu loh. Lah akhirnya aku coba tanya-tanya temanku, ternyata bisnis yang sekarang ini sedang booming lah, itu jual beli tanah, mobil, rumah, istilahnya yang labanya itu lumayan atau fee-nya. Dari situ mobil pertama yang aku jual itu APV tipe terendah, harga 67, pertama itu 67 apa 69 ya, aku udah lupa, istilahnya itu udah lama banget ya, udah lupa. Terus itu jadi 63 juta dan aku cuma dapat fee bersihnya itu 1.400 lah istilahnya, itulah ya, diartikan sendiri ya. Setelah itu kedua, setelah delalahnya itu ya, ada teman yang memang mau jual mobil dan 2 mobil itu harus terjual. Dia kasih syarat, saya mau jualin mobil, mbak tolong jualin tapi 2 mobil ini harus terjual. Nah dari situ mungkin memang rezeki saya. Mobil yang pertama itu Grand Livina 73 juta. Lalu yang kedua saya lupa, itu sampai lupa ya saking banyaknya ya. Itu saya lupa mobilnya apa, itu 135 juta. Nah 135 juta itu sama Grand Livina 73 juta, itu dapat fee 6,5 ya, lumayan lah. Dari yang pertama cuma dapat fee segitu, kedua dapat fee segini, ya lumayan. Terus kemudian yang ketiga, setelah itu temenku ada yang minta dijualin tanah, laku 65 juta, itu aku dapat 3 juta. Itu rata-rata fee itu aku tidak pernah mengambil laba sendiri, jadi ya fee dari pemilik sih ya. Dari situ lanjut lagi, lalu aku jualin Fortuner itu 273 juta. Tahunnya istilahnya nggak aku sebutin lah ya, yang tadi sama mobilnya itu laku segitu 273 juta. Itu karena orangnya butuh uang cepat, akhirnya cuma laku 200, aslinya kan 315 itu masih laku, tapi akhirnya cuma laku 271 juta 500, dan itu aku cuma dapat sedikit banget, itu nggak sesuai fee-nya. Tapi dari situlah ya, apa ya, bagi saya itu pengalaman lah. Saya memandang semua itu pengalaman, karena semuanya rezeki itu sudah diatur oleh yang di atas. Jadi saya tuh ya percaya aja, suatu saat pasti ada rezekinya. Oh ya, delala saya jual kapling perumahan, jual perumahan dulu ya, jual perumahan itu laku 1 itu 155 juta. Setelah itu ya dari situlah saya belajar, terkadang kita itu harus ikhlas ketika orang lain apa ya, kalau istilahnya tuh, kalau bahasa Jawanya tuh ngakali lah ya, seperti itulah. Tapi kalau menurut saya sih itu tergantung diri kita sendiri sih. Kita itu mau menerima dengan ikhlas dan
percaya rezeki itu sudah diatur yang di atas, atau kita tuh hanya sakit hati lalu ya istilahnya ya begitulah, disimpulin sendirilah ya. Demikianlah ya yang dapat saya ceritakan tentang bisnis saya. Setelah ini sih ya sebenarnya saya masih, yang lain masih ada sih, jual beli yang lain tuh 1 minggu 800.000 itu pernah. Setelah mobil ini tuh saya masih nyambi 1 minggu tuh 800.000, tapi kan itu terbanyak ya 1 minggu 800.000 itu. Tapi kan apa ya, yang namanya bisnis ya seperti itulah, ada pasang surut ya. Ini menjadikan gimana supaya saya itu dapat belajar dari sini, dari pengalaman ini saya tuh dapat belajar gimana caranya kita tuh bisa memikirkan kedepannya itu lebih baik enggak gitu loh. Setelahnya mau mencoba yang lain tidak, atau mencoba tantangan yang lain dengan laba yang lebih banyak. Nah, demikian ya yang dapat saya ceritakan. Lain kali kita sambung lagi. Oh ya, ini karena suasananya di luar, jadi supaya fresh lah, kan kemarin-kemarin di dalam ya, maaf ini lagi hujan. Terima kasih.